Bapak dan para jamaah rahimahullah. Marilah pada malam ini kita akan menyaksikan hari rahmat waktu dan tempat di berbagai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur tiada henti memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu baik kepada kita semuanya, memberikan berbagai macam nikmat tidak terhitung. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik, menuntunkan kepada kita sehingga kita tahu jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengkaji tafsir Al-Qur'an. Insyaallah kita kemarin ngaji surat An-Nas yang kita sudah jelaskan pengantar dari surat An-Nas, bahwa surat An-Nas ini dan juga Al-Falaq dinamakan surat Al-Mu'awwidhatani. Al-Mu'awwidhatani atau Al-Mu'awwidhataini, dua surat untuk meminta perlindungan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ketika turun surat Al-Falaq dan An-Nas ini mencukupkan baca Al-Falaq dan An-Nas, mencukupkan untuk meminta dari segala macam mara bahaya kepada Allah, membaca Al-Falaq dan An-Nas. Tidak berdoa dengan berbagai macam doa untuk dihindarkan dari berbagai gangguan sihir atau gangguan mara bahaya. Tidak, cukup baca Al-Falaq dan An-Nas. Maka beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Iqra Qul huwallahu ahad, bacalah olehmu surat Qul huwallahu ahad, wal mu'awwidhataini, dan dua surat untuk meminta perlindungan, al-mu'awwidhataini. Takfika hina tumsi wa hina tusbih, ketika sore dan pagi hari. Thalatha marrat, 3 kali. Di pagi dibaca 3 kali setelah sholat subuh, dan sore dibaca ketika setelah sholat maghrib 3 kali, atau dibaca ketika fleksibel, pokoknya sore jamaah, tidak harus setelah sholat maghrib atau sholat subuh juga boleh. Thalatha marrat, 3 kali. Takfika min kulli syai', niscaya mencukupimu segala sesuatu mara bahaya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya
dirahmati Allah, selain surat Al-Mu'awwidzatani, namanya juga surat Al-Muqashqishataini. Ini disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya. Surat Al-Falaq dan An-Nas nama lainnya surat Al-Muqashqishataini. Dua surat untuk membebaskan diri dari kemunafikan. Nama lainnya lagi surat Qul A'udzu Birabbin Nas, sesuai dengan nama awal ayat. Dan para ulama khilaf, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Silahkan lihat catatannya, apakah ini surat golongan Makkiyah atau Madaniyah. Mereka itu berselisih pendapat, dan jumhur mufassir mengatakan Al-Falaq dan An-Nas ini golongan Makkiyah. Meskipun yang mengatakan Madaniyah juga memiliki alasan yang kuat, yaitu surat ini turun karena Nabi disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Al-Aqsa. Itu yang mengatakan surat ini Madaniyah. Labid bin Al-Aqsa menyihir Rasulullah SAW dengan media pelepah kurma. Di dalamnya ada rambut dan juga sisir Nabi, giginya, gigi sisir maksud kula. Gigi sisir itu yang ontok niku dimasukkan di dalamnya, diikat dengan mantra-mantra untuk mengundang setan atau jin sebanyak 11 ikatan. Itu yang mengatakan surat Al-Falaq dan An-Nas ini masuk Madaniyah. Sementara jumhur rata-rata mufassir itu mengatakan surat Al-Falaq An-Nas masuk golongan Makkiyah karena Nabi itu mendapatkan berbagai macam gangguan di Mekah, termasuk macam-macam ain, penyakit ain, juga sihir, macam-macam. Allah menurunkan dua surat ini untuk melindungi beliau, dan ini dibaca tadi pagi, petang, setelah tidur dibaca, sebelum tidur baca jamaah, diiringi dengan Al-Ikhlas, dibarengi dengan Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau sebelum tidur panjenengan tiupkan misalnya gitu, terus setelah itu dibasuhkan di badan lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dibasuhkan lagi sampai 3 kali. Setelah bangun tidur beliau juga baca. Kemudian beliau baca setiap selesai sholat, tidak hanya sholat subuh dan maghrib. Kalau sholat subuh maghrib 3 kali, kalau selain subuh maghrib 1 kali. Itu diantara yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering baca Al-Falaq dan An-Nas. Baik, kita jelaskan ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad. Kalau di dalam Al-Quran ada kalimat qul ini menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa Nabi memang betul-betul beliau mendapatkan wahyu dari Allah, bukan ngarang. Qul, katakanlah Muhammad. Apalagi beliau seorang yang amin, yang dapat dipercaya dan jujur. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul. Maka semua tentang Quran, kalau ada qul menikah, Nabi itu seorang yang amanah, transparan, menyampaikan berita yang didapatkan dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Al-Azhar, Bapak Ibu bisa buka kayak karya Buya Hamka, qul itu tidak hanya katakan, tetapi maknanya adalah ajarkan juga. Katakan, ajarkan, dakwahkan. Kalau cuma katakan, tidak diajarkan, maka tidak sempurna. Katakan dan ajarkan, dakwahkan kepada manusia. A'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. A'udzu wa a'tasimu birabbin nas, aku berlindung dan berpegang teguh birabbin nas, kepada Tuhannya manusia.
Al-Qadir wahdahu ala raddi syarril waswas, yang maha kuasa satu-satunya untuk menolak kejelekan was-was dalam hal ini. Menika wonten tafsir Al-Muyassar. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau di sini dikatakan aku berlindung, katakan Muhammad aku berlindung, berarti ini perintah napa mboten? Halo? Perintah. Kalau ini perintah yang Allah perintahkan, maka berarti ini ibadah. Karena ibadah itu definisinya, kalau Allah perintahkan, panjenengan melakukan, Allah senang, itu ibadah. Tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Simpelnya seperti itu. Yang Allah perintahkan tentang Quran, kalau Allah perintahkan berarti Allah itu senang dan ridho. Yang ini tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Kalau dilakukan kepada selain Allah, beliau termasuk kesyirikan. Di antaranya minta perlindungan itu termasuk ibadah, hanya boleh dilakukan kepada Allah. Minta ibadah itu ada dua jenis, yang zahir dan batin, yang tampak dan tidak tampak. Yang tampak seperti sholat, puasa, terus ngaji, kurban, nazar, itu termasuk ibadah yang nampak bisa dilihat. Kemudian yang batin seperti tawakal, takut, kemudian apalagi cinta, mahabbah, ini termasuk yang tidak tampak. Dan minta perlindungan ini termasuk apa? Minta perlindungan ini termasuk ibadah hati dan bisa tampak juga. Bisa tampak. Ya tampak kalau Bapak Ibu, seseorang itu minta perlindungan kepada selain Allah dibolehkan. Syaratnya beberapa. Sudah pernah saya jelaskan dalam tafsir surah Al-Fatihah. Boleh minta pertolongan, minta perlindungan kepada selain Allah dengan syarat beberapa. Yang pertama, syaratnya adalah qadir. Orang itu mampu. Minta perlindungan kepada polisi karena ada maling atau ada dalam hal ini penjahat, begal dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lapor kepada polisi menika. Yang mampu boleh hal-hal yang dimampui oleh manusia. Kemudian yang kedua, syaratnya hayyun. Orang itu hidup, tidak boleh mati. Yang minta perlindungan nggak boleh orang itu mati di kuburan. Mbah Sopo nih Pak, Mbah Mulyono, misalkan lindungi saya, us mati, nggak boleh. Ya, dalam hal ini Allah mengatakan dalam firman-Nya surat Fatir ayat 14, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jikalau kalian berdoa kepada mereka, tidak akan mendengar mereka doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, sekalipun mereka mendengar tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat akan mengingkari kekufuran kalian. Yang ketiga syaratnya hadir, orang itu ada di situ. Nggak boleh minta perlindungan jauh melalui kontak batin, telepati, atau kontak-kontakan. Nah, kecuali HP ya, beda lagi jamaah. HP, tapi orang itu nggak bisa melindungi langsung kecuali melalui instruksi jamaah. Nah, yang kelima, yang keberapa? Keempat. Ya, keempat, meminta perlindungan boleh, syaratnya adalah menikah hanya harus diyakini sebagai wasilah saja. Yang mewujudkan wasilah, mewujudkan perantara itu Allah. Jadi kalau kita minta perlindungan kepada manusia, yang mengabulkan
yang mengijabah panjenengan itu Allah kalau dihindarkan dari mara bahaya. Tidak boleh diyakini orang itu yang bisa menghindarkan, tidak boleh. Karena terkadang tidak bisa apa-apa manusia itu, tidak bisa apa-apa. Termasuk berobat kepada dokter harus diyakini yang menyembuhkan Allah, bukan dokter menika. Nah, kalau meyakini yang menyembuhkan bisa itu dokter, nah ini termasuk syirik kecil dalam hal ini. Yang kelima, di antara syaratnya adalah yaitu tidak boleh orang itu menghamba kepada yang dimintai perlindungan, tidak boleh. Ini ada 5. A'udzu di sini termasuk beristi'adzah dan ini beribadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ta'awud kepada Allah sudah pernah saya jelaskan, bisa dibuka tafsir surah Al-Fatihah. Birabbin nas, kepada Tuhan manusia. Rabb itu sering diartikan bahasa Indonesia Tuhan, tetapi maknanya Bapak Ibu itu lebih dalam. Rabb itu dari kata Robba, ya Rabbi, Robban. Robba, ya Rabbi, Robban, artinya menciptakan, memelihara, memiliki, mengatur, itu makna Rob. Mendidik juga sakit, maka ada fakultas tarbiyah yang terambil dari Robba, ya Rabbi, Robban, artinya fakultas pendidikan dalam hal ini. Allah yang mendidik manusia, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memiliki manusia, Allah yang mengatur manusia. Itu makna Rabbin nas, wahnya manusia. Dan ini sekaligus terkandung di dalamnya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu yang bisa dalam hal ini mengatur manusia semuanya tunduk kepada Allah dalam bentuk sunnatullah. Bapak Ibu, enten boten di dunia ini yang bisa terhindar dari sunnatullah. Ada yang bisa keluar? Tidak bisa. Seseorang itu hidup sudah Allah berikan tahapan, setelah bayi, kemudian remaja, setelah remaja dewasa, setelah dewasa tua, setelah tua melemah semuanya. Enten boten yang bisa melawan itu? Tidak bisa, tidak bisa. Dan Allah sudah memberikan vonis manusia itu akan mati. Ada tidak yang bisa melawan mati? Tidak bisa. Ini sunnatullah. Sunnatullah juga bermangan warek. Ada tidak yang bisa melawan itu? Nggak, maaf, aku gak mangan wae dan warek, sakit boten. Boten itu semuanya sunnatullah, sebab akibat semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dalam hal ini Bapak Ibu, mula lan panjenengan sedaya berlindung kepada Allah dari rububiyah Allah terhadap kepada siapa? Kepada dalam hal ini bahaya setan. Setan yang menimbulkan was-was dari setan ini berbahaya sekali. Yang pertama, Allah mengajarkan agar kita minta perlindungan kepada Allah dari was-wasnya setan dengan melalui Rabb, dalam hal ini rububiyah Allah. Rububiyah Allah, nama yang menjadi rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minasyaitani alladhi huwa aslu syururi kulluha wa madatuha, dari setan yang setan itu asal dari kejelekan semuanya dan materi kejelekan itu sendiri.
alladhi min fitnatihi wa syarrihi annahu yuwaswisu fi sudurin nas, yang diantara termasuk fitnahnya setan dan kejelekan setan adalah membisikkan was-was di dalam dada manusia. Dalam hal ini hati manusia, pada dasarnya hati manusia itu sebelumnya bersih, kosong, orang popone jemaah. Kemudian setan dalam hal ini membisikkan was-was itu menjadi hati yang bersyahwat, menjadi hati yang bersyahwat. Setelah syahwat kemudian dia pikirkan terus menerus, kemudian menjadi irodah, timbul keinginan. Dari keinginan itu setan bisikan terus menerus, akhirnya diwujudkan dalam bentuk maksiat. Setelah melakukan maksiat itu, setan membisikkan lagi, menghiasi maksiat itu tampak indah sekali karena terbiasa melakukan. Seseorang yang dia itu pertama kali korupsi jamaah, menikah sebelumnya hatinya tidak terbetik, tapi dibisikkan oleh setan, ternyata kok enak ya korupsi, cepet sugi. Akhirnya timbullah keinginan. Dari keinginan dipikir diwujudkan dalam bentuk nyata korupsi. Wes biasa korupsi, akhirnya indah. Sudah biasa maksudnya jemaah. Pun biasa boten abot. Yang biasa boten abot niki jemaah biasanya sampun profesional. Maksiat, maling dan sebagainya. Kalau awal-awal dia akan nolak. Tapi kalau wis terbiasa maling, wis terbiasa minum minuman keras, maka ini pun nggak ada. Di hatinya itu penolakan, pun indah, pun hatinya itu sudah mati dalam hal ini. Ini yang bahayanya seperti itu, was-was dari setan. Dan setan ini mengatakan sumpah palapanya dalam surat Al-A'raf ayatnya 16-17. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena wahai Tuhanku, engkau telah menjadikan aku tersesat, aku akan halang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum, aku akan datangi dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati hambamu yang bersyukur. Dalam ayat yang lain, surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh. Wahai Tuhanku, karena engkau sudah menjadikanku tersesat. Maksudnya setan ini yang membuat tersesat iblis, ya ini dewe jemaah. Ini perkataan yang enggak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. La uzayyinanna lahum fil ardh, aku akan hiasi manusia di bumi, wa la ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Terbukti hal-hal di dunia ini yang janggal itu tampak biasa dengan alasan umumnya. Misalkan teng masyarakat niku kebanyakan ada yang anak gadisnya diboncengkan oleh laki-laki. Menika dihiasi, wis anakku wis payu. Alhamdulillah anakku wis payu, diboncengkan mana-mana, bangga sekali orang tuanya. Padahal ini termasuk maksiat. Kemudian dihiasi juga, orang itu nek boten pacaran, boten gaul. Dihiasi juga makanan-makanan, yang makanan ini haram. Tengkleng jamu. Jamu niku napa? Kire, tengkleng jamu.
setengah jamu kalau tanglet jamu itu kalau Pak waduh ini haram, dihiasi dengan hal-hal yang tampak indah. Dan seorang yang dia itu tidak korupsi di lingkungan yang korupsi itu dimusuhi atau mboten jamaah? Halo, dimusuhi. Yang kalah nanti yang tidak korupsi, dia dimusuhi dan akhirnya nggak kuat ikut korupsi. Pertarungannya dua. Nah inilah terbukti janji setan di dalam Quran untuk menyesatkan manusia. Ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala menika dari waswas setan. Setan yang bisiki manusia wonten dada menika jenenge qarin. Menapa? Qarin. Karena Rasulullah sudah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila qarinuhu." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Allah kuasakan qarin. Ada qarinnya. Qarin itu artinya pendamping. Qarin artinya pendamping minal jinni, dari kalangan jin. Kemudian para sahabat tanya, wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk panjenengan wahai Rasulullah, wa iyaya, termasuk aku juga ono korine. Illa, kecuali korine Kanjeng Nabi bedo kali Kanjeng Parji. Kanjeng Nabi niki korine illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala a'anani, sudah menolongku, fa aslama alaihi, korin itu masuk Islam. Jadi korin Nabi itu Islam, Pak. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka korin ini tidak bisa memerintahkanku kecuali dalam kebaikan. Masalahnya was-was ini bisikan yang tidak terdengar jamaah. Boten saged dirungokke. Ya iso dirungokke kira-kira pripun? Ya iso dirungokke ditolak, mesti ditolak, dan orang itu tidak akan melakukan. Bisikan itu halus sekali yang nyasar pimpinan tubuh manusia, yaitu hati, jantung, hati langsung menyasar. Dan hati ini kalau sudah kena, wis kena kabeh. Nah, makanya kita minta perlindungan kepada Allah yang pertama dengan menggunakan tauhid rububiyah. Malikin nas, rajanya manusia. Di sini disebutkan Malikin nas, rajanya manusia. Padahal Allah itu raja semesta alam, tetapi disandingkan dengan manusia. Yang pertama tujuannya adalah untuk menyamakan pembahasan, karena yang dibahas dalam firman Allah ini adalah manusia. Yang kedua, untuk memuliakan manusia, dan Allah memang memuliakan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh benar-benar telah kami muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri rizki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan atas kebanyakan ciptaan kami dengan beberapa kelebihan. Allah lebihkan manusia, makanya disandingkan di sini Malikin nas, rajanya manusia. Meskipun Allah itu raja semesta alam, disebutkan secara khusus manusia untuk memuliakan manusia, dan yang kedua untuk menyamakan pembahasan dalam hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pendek Malik itu artinya raja, kalau panjang Malikun artinya yang menguasai, memiliki. Di dunia ini ada raja banyak, kata raja banyak menikah kata, tetapi raja itu tidak bisa memiliki, betul sakit. Raja itu hanya sementara. Presiden itu kan cuma 5 tahun,
gubernur nggih 5 tahun, bupati nggih 5 tahun, atau nek nambah jadi 10 tahun. Apa ngusul 3 periode nggak oleh, nggak boleh dalam hal ini. Nah, wis gak jadi presiden, gubernur, bupati, ya iso wae ketangkep KPK sama dan sebagainya. Ya sudah, nggak ada yang sementara. Raja di dunia ini nggak ada yang sementara. Termasuk nek pensiun atau meninggal, raja yang hakiki, yang sejati, yang abadi nggih Allah. Pemilik menika nggih sementara. Kula lan panjenengan ini pada hakikatnya tidak memiliki diri kita. Termasuk di dunia tidak ada yang kita miliki. Harta-harta kita itu cuma menika titipan yang kita tinggal begitu saja ketika meninggal. Pemilik yang sejati yang bisa mengambil kapanpun nggih Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas. Di sini ada tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah. Malik ini termasuk Asmaul Husna Allah, sehingga Malik ini tauhid asma wa sifat. Kita minta perlindungan kepada Allah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ayat yang kedua. Malikin nas artinya malikin nasi al-mutasarrifi fi kulli syu'unihim al-ghaniyyi anhum, yaitu rajanya manusia yang mengatur segala urusan manusia yang tidak butuh atas mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, raja ini menika bentuke menungso itu masih butuh yang lain boten? Masih presiden bisa butuh wakil boten? Masih. Kemudian sultan butuh bawahan boten? Butuh. Allah enggak butuh. Allah tidak butuh sebenarnya semuanya. Bisa Allah Subhanahu wa taala lenyapkan sakit, tapi Allah ciptakan segala sesuatu ini memiliki sebab yang agung. Ada tujuannya, yaitu untuk beribadah kepadanya, mengajarkan ketauhidan dan kebaikan. Bapak Ibu, malaikat itu cuma ditugasi mawon. Malaikat itu tidak punya hak untuk melakukan kebijakan sendiri, tidak punya. Misalkan malaikat ada yang tugasnya menjaga gunung, berani tidak malaikat itu atas kehendaknya medoske gunung dewi? Halo, nggak berani. Malaikat nggak berani. Malaikat berani tidak nyabut nyawa sembarangan, tidak cuabut karena orang jahat tak cuabut lagi. Ngoten tidak, semuanya itu nunggu instruksi. Semuanya malaikat yang menurunkan hujan berani tidak langsung menurunkan hujan, tidak berani. Maka kita tidak boleh meminta perlindungan kepada malaikat, itu tidak boleh. Meminta kepada malaikat tidak boleh, karena malaikat itu hanya ditugasi. Malaikat tidak memiliki wewenang dalam hal ini. Nek menteri kan beda. Terkadang menteri itu bukan instruksi presiden dikerjakan. Yang penting apa? Sementing kebijakan itu mendukung ayat dalam hati. Allah satu-satunya Tuhan sejati, dan Allah tidak butuh siapapun. Panjenengan ibadah, orang ibadah, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Seandainya seluruh dunia ini kafir kepada Allah, Allah nggak berhenti jadi Tuhan. Allah tinggal hancurkan, kasih bencana, ganti dengan umat yang baru, selesai. Tapi seandainya seluruh Jogja atau seluruh Indonesia tidak dukung sultan atau tidak dukung presiden ini, kira-kira presiden itu guling atau buatan jamaah? Gulung juga, gulung koming kalau istilahnya. Gulung. Terakhir, ilahin nas. Yang terakhir kita minta perlindungan kepada Allah, ilahin nas, kepada Tuhannya manusia. Ilah itu berasal dari kata aliha ya'lahu ilahun, yang maknanya menyembah. Berarti ilah ini artinya
Kesembahan. Kemudian dari ilah dikasih alif lam Allah menjadi Allah. Kalau sudah dikasih alif lam dalam bahasa Arab itu maknanya ma'rifah, khusus, sesembahan secara khusus yang dikenal semuanya, tidak dinamai dengannya selainnya. Sesembahan yang sejati itu namanya Allah. Allah, sesembahan yang sejati yang sudah dikenal, tidak dinamai kalau sesembahan itu batil. Allah satu-satunya sesembahan sejati dalam hal ini, ilahin nas alladzi la na'budu bihaqqin siwahu, sesembahannya manusia yang tidak disembah dengan benar siwahu, selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat An-Nas Allah sampai menuntunkan kepada kita berlindung kepada Allah dari 3 sifat Allah, 3 tauhid: tauhid rububiyah, asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Ini menunjukkan bahaya wonten surat An-Nas itu lebih besar, dahsyat daripada surat Al-Falaq. Kalau surat Al-Falaq kan cuma rob saja, coba baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin, itu pun disebutkan sekali surat Al-Falaq, karena surat Al-Falaq itu tentang santet, dukun, dan itu bahayanya dalam hal dunia, sakit atau orang itu terkena sihir dan sebagainya. Kalau surat An-Nas itu bisa mempengaruhi agama, bisa bahkan memurtadkan orang itu dari Islam, karena was-was dari setan ini berbahaya sekali, halus dan menyasar langsung pimpinan organ tubuh, yaitu hati atau jantung. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita baru menjelaskan 3 ayat menikah. Ayat yang ketiga berikutnya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh persilahkan. Waalaikumsalam. Soft pertama sudah penuh. Kemudian ada orang di soft kedua ada di samping, di tepi ya. Nah, padahal harusnya dia ada di tengah. Kita harus ada di tengah atau mengikuti orang yang ada di tepi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya untuk soft putri itu kalau ada di tengah, kemudian di utaranya berarti dia akan menutup yang di sebelah kiri, karena dia melalui di depannya orang yang salah tadi. Di sini, kemudian kalau sini kan berarti harus muteri gini, karena pintunya tertutup sana. Nah, bagaimana kalau putri itu langsung di pojok yang sebelah kiri, sehingga nanti jamaah berikutnya tinggal ke arah kanan terus, sehingga tidak melalui di depannya orang yang salah. Terima kasih. Tentang soft yang pertama, Bapak Ibu, soft itu wonten aturan. Kalau softnya cuma 1 orang, putra dengan putra, berdasarkan hadis sahih Rasulullah bersabda, ada seseorang ro'a rajulin yusalli khalfas saffi wahdah fa'amaruhu an yu'ida shalah. Suatu saat Nabi itu melihat seseorang yang sholat 1 orang di belakang shaf. Di dia sini sholatnya di belakang ini 1 orang. Maka Nabi itu menyuruh untuk mengulangi sholat. Kalau sholat panjenengan satu-satu, laki-laki dengan laki-laki, bukan laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan perempuan, bukan suami istri, jangan jamaah, karena itu menimbulkan nanti fitnah. Prabu June, mbak aku tak makmumi mbak, waduh, itu apa? Jangan, lebih baik sholat sendiri. Kalau kecuali kalau banyak dalam hal ini. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki jejer, kanannya menikah. Kalau perempuan dengan perempuan sami jejer. Dalam hal ini kalau cuma 1 orang, kalau di belakangnya sholatnya bisa tidak sah. Kemudian kalau laki-laki softnya menikah, Bapak Ibu, yang terbaik yang depan. Kalau perempuan yang
belakang. Dan ini ditafsirkan secara literal terkadang oleh banyak masyarakat. Laki-laki di depan, ya di depan, perempuan di belakang, maksudnya di belakang laki-laki, bottom yang diisi di belakang dulu, Pak. Nah, saya lihat di beberapa masjid kok diisi softnya belakang dulu, di belakang seperti ini, kemudian baru terus yang depan bottom. Di beberapa masjid saya melihat, padahal Bapak Ibu, maksud hadis itu adalah softnya perempuan itu di belakang laki-laki. Tetap yang diisi itu depan perempuan, jangan yang di belakang. Kan perempuan ada satir sebenarnya, ada satir penutupnya. Jadi yang diisi di belakang itu maksudnya depan dulu, kemudian yang perempuan nomor soft 2, 3, tidak soft yang terakhir, sehingga yang terjadi adalah nanti melewati orang sholat, mengganggu orang sholat. Dalam hal ini itu mengganggu kekhusyukan juga. Soft kalau jamaah mendekat kepada imam, mendekat kepada imam. Kalau mendekat kepada imam berarti di pinggir itu mendekat buatan jamaah, buatan. Yang terjadi makanya jauh, sampai wong loro, misalkan imamnya sini, yang datang cuma 2 orang jamaah zuhur misalnya di sini, atau 4, terus barisnya di kanan, pripun ya? Ini ku jamaah loh, boten, karena softnya jauh sekali. Yang mendekat imam di tengah, di belakang imam. Menikah nek sholat jamaah, jangan membuat soft sendiri sana, mungkin sini buat soft sendiri, bolong. Yang perempuan sami, Bapak Ibu, di depan belakang laki-laki dan di tengah menikah. Memang sebaiknya wonten satir misalnya. Demikian. Yeah. Jangan di pojok, di tengah, Pak. Yang pojok harus ke tengah. Yang ini perlu dikasih tahu, Pak. Dalam hal ini perlu dikasih tahu. Kalau ngikuti yang di sana kosong mungkin, yang di sini dalam hal ini kosong, tetap panjenengan di sini. Ya, perlu dipahamkan bahwa soft itu mendekat kepada imam. Mungkin sholat ini kosong, jamaahnya ini betul. Jadi perlu dipahamkan dalam hal ini, dan juga diberikan informasikan. Banyak juga jamaah itu soft yang sudah penuh, kemudian soft sendiri gitu, dengan dalil tadi narik di depannya, narik supaya sholat bersama dia berdua. Kalau narik seperti ini, kira-kira softnya yang depan bolong atau membutuhkan, kurang atau membutuhkan jamaah? Kurang. Padahal kita diperintahkan untuk mengisi soft yang kosong. Maka ya, kalau sudah penuh depan, yang belakang cuma 1 orang, tidak perlu narik menikah, cukup dia sholat meskipun sendirian. Yang dimaksud sholat sendirian menikah tidak sah itu kalau makmumnya 1. Kalau makmumnya 1 saja, dia sholat di belakang ngoten. Jadi itu, Pak, di panjenengan jangan, nggak usah sholat di situ, makanya biar orang itu paham. Kalau panjenengan sholat di situ malah terus seperti itu kondisinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya memberikan kajian terhadap ini, yaitu hasil mas dari seperti bisa untuk pengenalan pada
Bapak Ibu, yang pertama, infak pada pagi ini terkumpul 300.000 rupiah. Alhamdulillah. Salam kedua, mengharap bagian Bapak Ibu pada Senin malam Selasa Kliwon, yaitu pengajian dan diselenggarakan oleh pengurus takmir di Masjid Al-Fatihah ini dengan puja salawat Bapak Haji Sudarmati SPP. Pengajian dimulai pukul 20. Sekali lagi untuk besok Senin malam Selasa Kliwon bertepatan tanggal 3 November 2025. Demikianlah acara pada pagi ini kita selesai. Marilah kita akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bersembilan di hadapan Bapak Ibu diserahkan kepada yang nantinya. Dereng dilem Mas Ujang. Mas Ujang. Dereng dilem. Oh dereng emang. Oke. Mangke ben dilem. Udah siap kok. Iya udah. Bisa dibandingkan. Iya. Kenapa?